Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang dasar rappling atau panjat tebing. Tolong disimak dan ditonton sampai habis ya. Definisi panjat tebing. Panjat tebing adalah seni olahraga atau hobi yang dilakukan dengan mengandalkan kelenturan dan kekuatan otot serta teknik tersendiri untuk memanjat mencapai puncak tertinggi. Etika pemanjatan. Secara umum, etika pemanjatan sama dengan etika-etika dalam penjelajahan alam lain. 1. Dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar. 2. Dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak. 3. Dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Secara khusus, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam etika panjat tebing adalah sebagai berikut. 1. Menghormati adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. 2. Menjaga kelestarian alam. 3. Merintis jalur baru. 4. Memanjat jalur bernama. 5. Pemberian nama jalur. 6. Memberi keamanan bagi pemanjat lain. Alat-alat pemanjatan. Alat-alat yang digunakan dalam pemanjatan artifisial. 1. Tali karmentel. Secara umum, tali karmentel dibagi menjadi dua macam, yaitu statik dan dinamik. Statik adalah tali yang mempunyai daya lentur 6% hingga 9%. Digunakan untuk tali fixed rope yang digunakan untuk ascending atau descending. Standar yang digunakan adalah 10, mm. Dinamik adalah tali yang mempunyai daya lentur hingga 25%. Digunakan sebagai tali utama yang menghubungkan pemanjat dengan pengaman pada titik tertinggi. 2. Harness adalah alat pengikat di tubuh sebagai pengaman yang nantinya dihubungkan dengan tali. 3. Karabiner adalah cincin kait yang terbuat dari aluminium alloy sebagai pengait dan dikaitkan dengan alat lainnya. Karabiner screw, karabiner snap. 4. Helmet adalah pelindung kepala yang melindungi kepala dari benturan dari benda-benda yang terjatuh dari atas. 5. Webbing, peralatan panjat yang berbentuk pipih, tidak terlalu kaku dan lentur, biasa digunakan sebagai harness. 6. Prusik merupakan jenis tali karmentel yang berdiameter 5 sampai 6 mm. Biasanya digunakan sebagai pengganti sling runner dan juga dapat digunakan untuk meniti tali ke atas dengan menggunakan simpul prusik, seperti pada SRT. 7. Sepatu panjat sebagai pelindung kaki dan mempunyai daya friksi yang tinggi sehingga dapat melekat di tebing. Jenisnya sendiri yang sering digunakan adalah soft, lentur atau fleksibel, dan hard, keras. 8. Cookbag atau kalkbag sebagai tempat MgCO3, magnesium karbonat, yang berfungsi agar tangan tidak licin karena berkeringat sehingga akan membantu dalam pemanjatan. 9. Descender, peralatan yang digunakan untuk meniti tali ke bawah serta mengamankan ladder di saat membuat jalur. Biasanya yang sering digunakan adalah figure of 8 dan auto stop. 10. Ascender, peralatan yang digunakan untuk meniti tali ke atas dan secara otomatis akan mengunci bila dibebani. Jenis yang digunakan biasanya jumar dan scroll. 11. Grigri, alat ini digunakan untuk membelai. Alat ini mempunyai tingkat keamanan yang paling tinggi karena dapat membelai dengan sendirinya. 12. Hammer, berfungsi untuk menanamkan pengaman dan melepaskan kembali. Biasanya yang dipakai jenisnya ringan dan mempunyai kekuatan tinggi, dan ujungnya berfungsi mengencangkan mur pada saat memasang hanger. 13. Pulley, mirip katrol, kecil dan ringan, tetapi memiliki kemampuan dalam beban yang berat. Digunakan untuk perlengkapan evakuasi. 14. Handrail, merupakan media untuk mengebor tebing secara manual, yang berfungsi untuk menempatkan pengaman berupa bolt serta hanger. Bagian-bagian tebing. 1. Poin.
bagian pada tebing yang biasa dijadikan tempat pegangan dan pijakan. 2. Rekahan, bagian tebing yang retak membentuk rekahan. 3. Rock, bagian atau poin tebing yang terjatuh ke dasar tebing. 4. Roof, bagian tebing yang berbentuk kursi terbalik. Kode-kode yang digunakan dalam pemanjatan. Kode-kode pemanjatan adalah sebagai berikut. 1. Climb, pemanjat menginstruksi kepada pembilai bahwa pemanjat siap memanjat. 2. Climbing, pembilai memberitahukan kepada pemanjat bahwa dia siap mengamankan pemanjat. 3. On belay, pemanjat menginstruksi kepada pembilai bahwa pemanjat memulai memanjat. 4. Belay on, pembilai memberitahu kepada pemanjat bahwa dia telah mengamankan pemanjat. 5. Full, pemanjat menginstruksi kepada pembilai agar tali dikencangkan. 6. Slack, pemanjat menginstruksi kepada pembilai agar tali dikendorkan. 7. Rock, pemanjat memberitahukan kepada orang yang berada di bawah bahwa ada batuan tebing yang jatuh. 8. Top, pemanjat memberitahukan bahwa dia telah sampai pada puncak. 9. Belay off, pemanjat menginstruksi kepada pembilai bahwa dia tidak membutuhkan lagi pengamanan. 10. Off belay, pembilai menginstruksi kepada pemanjat bahwa dia tidak mengamankan lagi. Jenis pegangan. 1. Open grip. 2. Cling grip. 3. Pinch grip. 4. Pocket grip. 5. Vertical grip. Jenis pijakan. 1. Friction step, pijakan dalam pemanjatan yang bertumpu pada kaki bagian depan dan mengandalkan gesekan karet sepatu. 2. Edging, pijakan dalam pemanjatan yang menggunakan sisi luar kaki. 3. Mearing, pijakan dalam pemanjatan yang menggunakan seluruh alas kaki atau pijakan biasa. 4. Heel hooking, pijakan dalam pemanjatan yang dilakukan untuk mengantisipasi poin-poin yang menggantung dengan menggunakan kekuatan kaki untuk mengangkat badan ke atas untuk menggapai poin selanjutnya. Sistem pemanjatan. 1. Alpine Tactics atau Alpine Push adalah sistem pemanjatan yang mana pemanjat melakukan pemanjatan sampai puncak tanpa turun ke bawah atau ke base camp. Jadi pemanjat selalu berada di tebing saat tidur sekalipun, tidur gantung atau hanging before walk. 2. Himalayan Tactic adalah pemanjatan hanya dilakukan hingga sore hari. Kemudian pemanjat turun ke camp dasar dan pemanjatan dilakukan atau dilanjutkan keesokan harinya. Macam-macam tebing. Beberapa batuan yang sering dijumpai, yang terutama lokasi di mana sering dijadikan ajang pemanjatan di Indonesia. 1. Batuan limestone, batuan yang banyak memiliki lubang-lubang dan berwarna putih. 2. Batuan beku, andesit, berwarna hitam keabu-abuan, masif, dan kompak. Lava andesit, seperti andesit, dan biasanya dijumpai lubang-lubang kecil bekas keluarnya gas dan dijumpai dengan kesan berlapis. Breksi lava, menyerupai batu breksi pada umumnya. Granit, berwarna terang dengan warna dasar putih. 3. Batuan sedimen, batuan gamping, berwarna putih kekuningan, kompak, banyak dijumpai retakan atau lubang, dan biasanya berlapis. Breksi sedimen, seperti halnya breksi lava, tapi batu ini biasanya berupa batu pasir. 4. Batu metamorfik, sama dengan batu gamping, tapi di sini sudah mengalami rekristalisasi dan warnanya sangat beragam. Sekian penjelasan materi dasar rappelling atau panjat tebing dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.